tadi kan ibu sudah menyuruh kalian untuk membentuk sebuah berapa kelompok? 6 ya. Nah, 6 kelompok. Nah, nanti ibu akan memberikan sebuah LKS. Ibu mempunyai LKS. Nah, nanti tiap kelompok akan mendapatkan satu-satu dan itu nanti untuk didiskusikan. Setelah itu, tapi sebelum didiskusikan, sebelumnya nanti kalian memperhatikan Bu Guru dulu untuk menjelaskan sebuah materi sedikit ya. Jadi intinya nanti pengerjaannya itu kalian ibu beri sebuah LKS. Nah, kemudian kalian sudah membentuk sebuah kelompok, sudah berkelompok kan. Nah, nanti kalian memperhatikan Bu Guru dulu. Nah, kemudian setelah Bu Guru selesai memberikan penjelasan sedikit tentang pencemaran lingkungan. Nah, itu nanti kalian berdiskusi. Kemudian setelah kalian selesai berdiskusi, nanti kalian ibu minta untuk maju ke depan ya. Oke, kita mulai pembelajaran hari ini. Yang akan ibu bahas hari ini tadi apa? Pencemaran lingkungan. Nah, kemudian kalian tahu nggak sih bahwa Indonesia ini mempunyai sumber daya yang melimpah? Tahu? Nggak tahu? Ya udah nggak apa-apa. Ya, bahwa Indonesia ini dia mempunyai sumber daya yang melimpah sekitar 1905 juta kilometer persegi wilayah, dan kemudian juga mempunyai flora dan fauna, kemudian serta memiliki banyak aneka ragam. Nah, kemudian kira-kira kalau misalnya dari pencemaran lingkungan ini, terus masalah terbesarnya itu apa? Sampah. Betul, sampah. Iya, karena kok bisa sih permasalahan sampah itu membuat permasalahan sangat besar bagi bagi lingkungan kita. Dan sebelum itu, ibu ingin bertanya nih kepada kalian. Kalian tahu nggak apa itu lingkungan? Nggak tahu? Ya, lingkungan itu sesuatu yang ada di sekitar kita. Entah itu ada kayak hewan, manusia, kemudian ada tumbuhan. Nah, itulah lingkungan. Nah, kemudian kalau semisal lingkungan tersebut tercemar oleh sampah, bagaimana? Kira-kira kalian tahu nggak? Sampah itu berasal dari mana? Tahu? Tahu ya. Sampah itu berasal dari, ada yang tahu? Dari mana? Industri. Kemudian dari pedagang. Ya, betul. Kemudian dari apa? Sampah apa? Tadi kan pedagang juga, dia juga sampah. Kemudian sampah apa? Rumah tangga, betul. Nah, kemudian dari sampah-sampah tersebut, kira-kira ada berapa jenis sampah? Nggak ada jenisnya? Masa nggak ada jenisnya? Ada yang tahu berapa jenis? 2? Iya, betul, 2. Nah, sampah itu ada 2 jenis, yaitu ada anorganik sama organik. Nah, kalau semisal untuk yang organik itu yang bisa diurai ya. Kemudian kalau yang anorganik itu yang tidak bisa diurai. Nah, kemudian Ibu Guru mau ngasih tahu ada satu lagi yang namanya B3. B3 itu apa? B3 itu adalah sampah yang sampah yang bisa untuk meracuni gitu loh.
yang biasanya itu dari bahan-bahan kimia seperti itu. Jadi sifatnya lebih beracun ya. Nah, kira-kira kalian tahu tidak apa sih bahaya dari tadi itu? Apa coba? Bahaya dari pencemaran lingkungan. Gini dulu aja deh. Kalian tahu tidak pencemaran lingkungan itu kira-kira apa aja? Apa? Misal kayak pertama ada pencemaran apa? Lingkungan. Pencemaran apa? Pencemaran tanah. Kedua, pencemaran air. Kemudian pencemaran udara. Nah, dari itu Ibu akan membahas sedikit mengenai pencemaran udara. Nah, di pencemaran udara, kira-kira apa sih yang kalian bayangkan dari pencemaran udara? Apa? Asap. Betul. Kendaraan? Betul. Terus apa lagi? Debu. Ya, sebagian seperti itu ya. Berarti kalian kan sudah mengerti kayak pencemaran udara itu seperti apa. Pencemaran udara itu yang sekiranya mencemari di udara, ya, mencemari di udara yang kita itu sekiranya akan terganggu dalam pernafasan. Nah, oke, Ibu akan sedikit menjelaskan mengenai pencemaran udara, ya. Oke, kali ini Ibu mempunyai sebuah gambar yang menjelaskan sedikit mengenai apa tadi? Pencemaran udara, ya. Nah, di sini Ibu mempunyai sebuah gambar seperti apa yang coba ini? Iya, betul, pabrik ya. Jadi kalau yang ini kira-kira dampak dari apa? Dampak dari sebuah pencemaran udara. Jadi akibat dari pencemaran udara yang diakibatkan kendaraan bermotor sehingga lapisan ozon meningkat dan sehingga udara menjadi panas dan bisa merusak tanaman hingga mati. Jadi yang tadinya seindah ini, kemudian setelah ada pencemaran udara, kayak ada debu, kayak ada asap, dan itu akan mengakibatkan sebuah kematian. Karena apa? Dan juga lapisan ozonnya itu akan menipis, ya. Kemudian dari pencemaran lingkungan ini, dari pabrik inilah pencemaran ini polusi yang terbesar dari pabrik, atau bisa dikatakan polusi yang terbesar, polusi yang sangat memicu sekali untuk kerusakan dari lingkungan ini. Itu adalah dari pabrik. Kenapa? Karena di pabrik ini ya asapnya itu akan keluar banyak gitu. Nah, dari situ kalian sudah paham belum? Sudah ada gambaran tentang apa itu pencemaran lingkungan? Udah? Ya udah, bagus kalau gitu. Jadi intinya tadi apa? Kalau dari pencemaran udara ini dia akan mengakibatkan sebuah apa? Lapisan ozonnya apa? Menipis, ya. Terus kemudian akan mengakibatkan sebuah apa ini? Yang sebelah sini. Iya, betul, kematian. Jadi kematian akan tanaman atau makhluk hidup yang tidak bisa terlalu lama terkena asap gitu ya. Terus kemudian tadi kan sudah mengerti, sudah mempunyai gambaran atau sudah paham itu mengenai apa itu pencemaran udara. Nah, kemudian
Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai pencemaran air. Nah, untuk pencemaran air tersebut, Ibu mempunyai sedikit video. Nah, coba diperhatikan videonya kali ini. Pencemaran air adalah masuknya bahan pencemar ke dalam air yang berasal dari limbah industri, limbah rumah tangga, dan lain-lain. Apa sih dampak dari pencemaran air? Dampaknya adalah timbulnya koloid, endapan, dan bahan terlarut. Perubahan derajat keasaman, perubahan warna, bau, dan juga rasa, serta terjadinya eutrofikasi. Ya, sudah paham kan tadi mengenai pencemaran air? Nah, kemudian untuk pencemaran tanah. Oke, Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai pencemaran tanah. Tapi Ibu hanya memiliki sebuah video juga. Nah, kalau pencemaran tanah, kalau sedikit aja deh sedikit. Kalau pencemaran tanah itu kan kayak apa ya? Oh, kayak kita membuang sampah nih. Nah, membuang sampah sembarangan, kemudian sampah itu tidak terurai. Nah, kalau semisal sampah itu tidak terurai, kemudian tanah itu gimana? Coba diperhatikan videonya kali ini. Untuk pencemaran tanah, bila ada komponen lain yang masuk ke dalam tanah sehingga mengganggu keseimbangan ekologi tanah, maka terjadilah pencemaran tanah. Pada tanah yang suburlah, proses-proses kehidupan tumbuhan, hewan, serta mikroba tanah berlangsung dengan baik. Sebenarnya, apa sih yang menyebabkan terjadinya pencemaran tanah? Biasanya pencemaran tanah disebabkan oleh limbah industri, hujan asam, limbah rumah tangga, dan tumpukan minyak. Benda-benda yang mencemari tanah pada umumnya berupa kertas, kaleng, plastik, baterai bekas, pestisida, serta senyawa racun dan zat kimia lainnya. Polutan yang dapat diuraikan oleh proses alam disebut biodegradable. Contohnya yaitu kayu, kertas, bahan sisa makanan, dan sampah-sampah dedaunan. Sedangkan polutan yang tidak dapat diuraikan oleh proses alam disebut non-biodegradable. Contohnya gelas, pestisida, residu radioaktif, dan logam toksin. Bahan yang tidak terurai akan tetap berada pada lingkungan hingga ratusan bahkan ribuan tahun dan akan mengganggu ekosistem lingkungan. Nah, Ternyata ini loh komponen polutan tanah. berikut ini akan ada video tentang pencemaran lingkungan. Yuk kita tonton sama-sama. Sudah berkenalan dengan Sani, anak laki-laki kecil yang tak tahu betapa penting lingkungan yang sehat untuk masa depannya. Bersama orang tua dan dua adiknya, Sani tinggal di permukiman padat dekat sungai. Sungai yang airnya coklat keruh penuh sampah. Sungai yang menampung kotoran dari limbah rumah tangga. Padahal sungai ini adalah sumber kehidupan di lingkungan rumah Sani. Tak heran, Sani dan adik-adiknya sering sakit. Diare, disentri, penyakit kulit, bahkan hepatitis A. Tidak sedikit biaya yang harus dikeluarkan orang tuanya. Sani yang lesu, tak bersemangat, sulit berprestasi di sekolah. Karena itulah nilai-nilainya tak cukup baik. Ia pun pernah tinggal kelas. Sani yang makin dewasa tumbuh menjadi pribadi yang kurang percaya diri. Situasi ini membuatnya tidak menyadari potensi yang dimiliki. Malang, minimnya prestasi membuatnya sulit mendapatkan pekerjaan. Sani tak menyadari keadaan lingkungannya turut menentukan masa depannya. Karena secara langsung ataupun tidak, sanitasi buruk akan berpengaruh pada kesehatan, ekonomi, kualitas lingkungan, bahkan kualitas hidup. Sani tentu saja tak sendirian. Ada ratusan, bahkan ribuan Sani di Bandung ini. Tapi semua ini tak harus terjadi, karena kita bisa mengubahnya sedari awal. Pemerintah Kota Bandung kini punya sistem water harvesting yang menampung air hujan dan memprosesnya menjadi air bersih. Sistem ini juga membantu kita menabung air tanah. Tak hanya itu, pemerintah Kota Bandung juga membangun septic tank komunal yang menampung limbah rumah tangga. Alhasil, air sungai tentu tak lagi tercemari. Warga Bandung juga bisa berperan serta dengan menerapkan gaya hidup 3R. Reduce, reuse, dan recycle. Reduce yaitu mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah. Reuse dengan menggunakan barang-barang yang bisa dipakai berulang kali. Dan recycle, mendaur ulang benda yang sudah tidak terpakai menjadi barang yang bermanfaat.
Berkat water harvesting, septic tank komunal, dan gaya hidup 3R, kini Sani dan keluarganya tinggal di lingkungan yang bersih dan nyaman. Sani tumbuh menjadi anak yang ceria, sehat, dan bersemangat. Hidup di lingkungan dengan sanitasi bersih memberi banyak efek positif pada kehidupan Sani. Ia menjadi jarang sakit, yang membuat orang tuanya bisa lebih banyak menabung dan menjadi awal untuk kehidupan yang lebih baik. Lingkungan yang sehat adalah tempat yang tepat untuk mengembangkan diri. Karena pribadi yang produktif dan kreatif dimulai dari diri dan gaya hidup yang sehat. Bayangkan bila lingkungan bersih seperti ini dirasakan manfaatnya oleh jutaan anak. Oke, tadi kan sudah melihat video pencemaran tanah. Dari situlah kalian pasti mengerti apa sih itu pencemaran lingkungan, ya kan? Dan terus bahaya apa itu pencemaran lingkungan? Terus kenapa kita harus melestarikan lingkungan? Ya bagus, berarti kemudian tadi kan sebelum kita memulai pelajaran ibu memberi sebuah soal atau persepsi. Nah, persepsi yang apa di desa itu lebih sejuk udaranya ketimbang di kota. Kenapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ya? Iya betul, karena kalau semisal di kota itu karena banyak bangunan, banyak penduduk, banyak dari asap-asap keluar dari pabrik-pabrik. Nah, itu akan membuat udaranya itu kurang sejuk. Nah, kemudian kalau semisal di desa itu kan dia setidaknya tuh sangat minim gitu ya, sangat minim untuk adanya pencemaran. Karena apa? Kalau di desa itu kan masih ada banyak pepohonan, kemudian untuk kendaraan-kendaraan itu masih minim akan kepadatan. Kemudian kalau di desa itu kan tidak terlalu banyak pabrik-pabrik. Mungkin kalau pabrik cuma pabrik kecil yang tidak membutuhkan asap keluar banyak seperti itu. Nah, terus apa sih sekiranya kalau dari sampah tadi untuk kita didaur ulang, kayak kita dijadikan hasil nilai dijual, terus kita mendapatkan suatu nilai. Nah, itu kira-kira bahan apa saja? Gitu kan? Ada yang tahu? Ya, yang sekiranya bahan dari apa? Plastik. Kan sudah. Nah, tadi kan Ibu sudah memberikan sebuah LKS kan? Nah, untuk itu sekarang Ibu minta kalian berdiskusi ya. Berdiskusi tiap kelompok nanti perwakilan untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Nah, Ibu kasih waktu berapa menit ya? 10 menit ya, 10 menit. Ibu nanti sebelum kalian berdiskusi, Ibu minta lembar jawaban ini dikumpulkan terlebih dahulu. Setelah itu nanti Ibu akan tunjuk ya. Oke. Selamat mengerjakan. Oke. Tadi kan sudah Ibu minta untuk menyelesaikan hasil diskusi ya. Nah, terus kemudian hasil diskusi itu dikumpulkan terlebih dahulu ya. Nah, kemudian Ibu akan menunjuk salah satu dari kalian. Yuk, kelompoknya Nana, maju ke depan ya. Dibacakan. Ya, di sini saya dari kelompok
kelompok mewakili untuk memaparkan hasil diskusi kami. Yang pertama adalah berdasarkan gambar di atas, bagaimanakah perbandingan antara kondisi udara di perkotaan dan di pedesaan. Menurut kelompok kami, kondisi udara di perkotaan itu tidak sejuk, kemudian banyak polusi dan membuat pandangan mata tidak nyaman dipandang gitu. Kemudian kondisi udara di pedesaan sejuk, asri, dan indah dipandang mata gitu. Kemudian yang nomor 2, apakah yang dimaksud dengan pemanasan global atau efek rumah kaca dan apakah yang menyebabkan? Nah, jadi pemanasan global adalah kondisi di mana peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi. Yang menyebabkan adalah emisi gas rumah kaca atau bahan bakar fosil, salah satunya gitu. Kemudian nomor 3 adalah jelaskan apa yang dimaksud dengan hujan asam dan apa yang menyebabkan terjadinya hujan asam. Hujan asam adalah hujan yang mengandung asam dengan pH di bawah 5,6. Karena meningkatnya keasaman, adanya senyawa-senyawa yang larut dalam air hujan seperti sulfur, nitrogen, dan pencemaran udara. Yang keempat, dampak pencemaran udara terhadap kesehatan manusia. Yang pertama adalah terganggunya pernafasan manusia. Yang kedua adalah terganggunya orang yang memiliki penyakit asma. Kemudian nomor 5, bagaimana cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi pencemaran udara, yaitu tidak membakar sampah sembarangan. Yang kedua, tidak menggunakan kendaraan yang mengeluarkan gas, intinya mengurangi gitu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan mohon dimaafkan. Oke, kali ini terima kasih yang sudah memaparkan hasil diskusinya. Kemudian Ibu rasa sudah cukup bagus dan cukup lengkap terkait diskusi mengenai pencemaran lingkungan kali ini. Kemudian sekarang kalian sudah mengerti kan apa itu pencemaran lingkungan, penyebab dari pencemaran lingkungan, kemudian jenis apa saja yang menyebabkan bisa pencemaran tersebut terjadi. Nah, kemudian tadi kan sudah mendengarkan hasil diskusi dari kelompoknya anak-anak. Nah, kemudian sudah pada paham semua kan? Nah, kemudian Ibu Guru ingin membagikan kalian sebuah soal. Oke? Nah, soal ini adalah sebagai evaluasi kalian agar Ibu Guru mengetahui kemampuan kalian itu sudah sampai mana. Nah, ini membagikan satu-satu kemudian dijawab dan tidak boleh menyontek ke temannya. Oke?